Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabi yaumil qiyamah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatullahi wa salamu alaihi. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, al-mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah, kita kembali diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemudahan pada pagi yang penuh barakah ini. Kita kembali dikumpulkan Allah di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, setelah kita melaksanakan salah satu kewajiban kita di dalam Islam, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh. Kemudian kita bersama-sama menikmati hidangan ilmu dari kitab-kitab para ulama, yang mana kita pagi ini kembali melanjutkan pembahasan dari Syarhu Risalati Fadlil Islam karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga kita senantiasa diberi taufik untuk mencintainya dan mengikutinya dengan sebenar-benar dan sesungguh-sungguhnya, sehingga kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak, dan kita mendapatkan pula kesempatan untuk bisa meneguk telaga Al-Kautsar yang telah disediakan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat, para pecinta ilmu dimanapun berada, kembali di pagi ini kita akan membahas tentang kitab yang sangat luar biasa ini, sampai kita pada bab terakhir dari kitab ini. Alhamdulillah, pada bab terakhir, yaitu pada halaman yang ke-165. Silakan untuk diikuti di layar monitor. Ya. Bab yang sangat penting sekali, yaitu bab tahdziri minal bid'ah. Bab tentang peringatan keras, peringatan keras dari perkara bid'ah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bab ini sebelum makna kata bid'ah, sebelum menjelaskan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam atau Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab pada pembahasan ini. Ikhwafillah, kalau kita lihat bahwa munasabatul bab dengan judul buku kita ini, kalau kita bisa lihat bahwa dengan segala keutamaan Islam, dengan kelebihan dan keistimewaan Islam,
yang Allah berikan kepada umat ini, ya, dengan segala keutamaan-keutamaan. Ketika kita menjadi seorang muslim, maka tidaklah kita akan bisa menikmatinya kalau kita masih mencampur adukkan dengan perkara bid'ah. Jadi Islam yang mulia, Islam yang agung, Islam yang penuh dengan keistimewaan ini tidak akan bisa kita rasakan kenikmatannya, tidak akan kita rasakan kebahagiaannya. Kebahagiaan yang sejati dalam diri seorang muslim, merasa kuat di dalam menjalani kehidupan karena dikawal oleh tauhid yang kokoh, keyakinan yang kuat, ya, semangat yang tinggi di dalam menjalankan agama Allah, menjalankan syariatnya, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata Nabi SAW di antara, ya, orang-orang yang berada di akhir zaman, ya, dia akan mendapatkan pahala 50 orang dari laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu keutamaan ini tidaklah akan bisa dinikmati, akan bisa dirasakan dengan baik, ya, akan didapatkan keutamaan tersebut bagi seorang hamba manakala Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dicampur adukkan dengan perkara-perkara bid'ah, ya, perkara-perkara kesyirikan. Dan inilah yang menjadi, ya, bab ini sangat penting untuk kita bahas sehingga kita bersih dan murni keyakinan kita, keislaman kita, akidah kita dari perkara-perkara yang diada-adakan di dalam Islam. Ikhwafillah, ya, Syekh Saleh Al-Fauzan menyebutkan al-bid'ah, ya, jam'u bid'atin. Kata bid'ah di dalam judul bab itu adalah jama' daripada bid'ah. Apa itu bid'ah? Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan ma uhditha fid dini ma laysa minhu. Sesuatu yang diada-adakan di dalam urusan agama yang itu bukan bagian dari agama. Artinya apa? Sesuatu yang dibuat baru di dalam urusan agama kita, padahal itu bukan, ya, padahal itu bukan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara apa saja? Syekh Shalih Fauzan mengatakan ibadatun, dalam perkara ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sangat mudah untuk diada-adakan. Didasari dengan semangat yang tinggi tanpa dikawal dengan ilmu, itu akan sangat mudah dia akan membuat perkara baru dalam urusan agama. Makanya kita ikhwafillah rahimakumullah, kita selalu belajar dan belajar. Karena yang faham, yang tahu dengan agama ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikuti beliau di dalam ibadahnya. Dan kita contoh para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim dalam ibadah mereka kepada Allah. Para tabi'in dan tabi'in. Karena mereka telah mendapatkan legalitas formal dari sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang masyhur, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ikhwafillah. Lalu dalam perkara apa lagi? Syekh Shalih Fauzan menyebutkan zikrun. Dalam perkara-perkara zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lafaz-lafaz zikir sudah jelas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan, ya, bentuk-bentuk zikir dan keistimewaan-keistimewaan zikir yang ada di dalam agama kita. Maka itulah kita tidak perlu membuat-buat zikir-zikir baru, membuat-buat wirid-wirid baru, lafaz-lafaz baru yang itu bukan dari bagian syariat, ya, agama yang mulia ini. Terkait dengan zikir itu adalah bukan hanya pada lafaz, yaitu terkadang pada jumlah dan bentuk serta tata cara misalnya. Ya, ini juga menjadi permasalahan. Ya. Kalau zikir itu sifatnya adalah mutlak, maka siapapun boleh, ya, mengucapkan dengan jumlah yang tanpa terbatas. Tapi ingat, ada zikir-zikir yang
muqayyad. Ya, yang muqayyad itu seperti apa? Yang dicontohkan dengan jumlah tertentu. Misalnya apa? Dalam doa-doa dan zikir-zikir yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang jumlah. Misalnya kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Atau misalnya di pagi hari kita baca ya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim dengan jumlah tertentu. Atau ketika misalnya kita setelah salat ya, apa yang mesti kita baca? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Yang kita baca, yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak yang lain. Ustaz, saya kan baca alhamdulillah, enggak apa-apa. Naam, enggak apa-apa, tetapi bukan setelah itu. Nah, maka disinilah kita harus berpegang teguh dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Au ghairu dzalika min umuriddin," dan yang lainnya pada perkara-perkara agama yang diada-adakan, ya. Minta maaf ya, ini agak. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Fad-dinu kamilun walillahil hamd." Agama ini sudah sempurna gitu. Agama sudah sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ma tufiya Rasul sallallahu alaihi wasallam illa wad-dinu kamil. Tidaklah meninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan agama ini telah sempurna. Kalau kita menambah-nambah ya dari perkara agama yang bukan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu artinya pengkhianatan terhadap risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita anggap Nabi tidak sempurna menyampaikan agama ini. Kita anggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna ya, menjelaskan agama yang mulia ini. Allah Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Kata Allah telah kusempurnakan bagi kalian ya hari ini agama kalian. Itu agama Islam. Sempurna sudah, syariatnya sudah sempurna. Fala yahtaju ila ahadin ya'ti. Tak perlu lagi ada orang setelah Nabi SAW datang yang menjelaskan, yang menambah ya. Wa yudhifu ila dini syai'an jadidan, atau menambah perkara baru dalam agama, tidak perlu. Ya. Walau kanat niyatuhu salihah, walaupun niat dia baik. Jadi niat baik tidak cukup di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat baik tidak cukup. Dia mesti ya diikutkan dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami buat ibadah ini kan baik. Tujuan kami ya Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan manusia baik semua. Nah, insyaallah ibadahnya diterima. Niat baik bagus, tapi bukan satu-satunya syarat diterima Allah amal kita. Ya, niat baik lillah tabaraka wa taala, iya, mestilah, karena amal itu mesti lillah Subhanahu wa taala. Namun kita harus memenuhi syarat yang kedua, yaitu apa? Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuzu hadha. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Fahadha mubtadi'un. Walau kana niyatu salihah. Dan yang pelaku bid'ah ini ya walaupun niatnya baik ini pun tidak boleh. Fad-dinu la yaqbalu ziyadata wal idhafa. Agama ini tidak menerima tambahan. Tidak menerima tambahan-tambahan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang sudah disampaikan dan diajarkan Rasulullah sudah cukup sempurna. Tidak perlu kita tambah-tambah yang lainnya, ya. Li'anna Allah akmalahu, karena Allah telah menyempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum fahadhihi al-bid'ah.
inilah perkara bid'ah. Yang ditambah-tambah itulah perkara bid'ah. Ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita telah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Hadis Bukhari Muslim. Yang mengada-ada dalam perkara ya kami, ya, dalam perkara agama ini, ya, ma laysa min, dan bukan bagian dari agama itu sendiri, maka amalan itu tertolak. Jelas ya? Agama ini sudah sempurna. Siapapun yang membuat hal-hal baru yang bukan bagian dari agama, ikhwafillah, itu sudah pasti amalannya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini juga ya menyebutkan bahwa barang siapa yang mengerjakan satu amalan dan amalan tersebut tidak atas perintah kami, kata Nabi, maka amalan itu tertolak. Ini tidak cukup niat soleh, tidak cukup niat baik. Mestilah sesuai dengan ya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi mengatakan, wa qala alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati. Adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi. Wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnahnya para khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Itu sunnahnya para ya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya fillah, lalu Syekh Shalih Fauzan berkata, kama ya'ti fi hadits al-Irbad, ya insyaallah akan datang hadis tentang ini dari sahabat Nabi yang mulia Al-Irbad Ibn Sariyah, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, ya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Pesan siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyuruh kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu Nabi kita sendiri. Kalau yang kita ikut bukan sunnah Nabi, lalu sunnah siapa? Gitu kan? Yang ingin kita cari ini sunnah siapa? Tentulah sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang merupakan jalan keselamatan. Pertanyaan kita, apakah kita sudah berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau belum? Ya. Kalau belum, segera kembali. Pahami mana yang sunnah Nabi, mana yang bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya, wa'addu 'alaiha bin nawajid, maka gigitlah dengan gigi geraham kalian, ya. Apa artinya? Walamma hatha 'ala tamassuk bil sunnah naha 'anil bid'ah atau naha 'anil bid'ah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya, maka apa? Maka Nabi melarang kita untuk berbuat perkara bid'ah dalam agama kita yang mulia ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkan oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah maka sesat. Yang mengatakan sesat siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu kita mencoba untuk menghidupkan pesan-pesan Nabi yang mulia ini dalam kehidupan kita sebagai bukti kecintaan kita kepadanya, sebagai bukti loyal kita kepada ad-din. Kita bilang kita cinta Nabi, tapi yang sering dilakukan yang bukan dicintai Nabi. Kita bilang kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita selalu saja mencari jalan selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang kita adalah muslim, tapi kemudian amalan kita tidak tertuntun sebagai amalan yang dituntun di dalam agama Islam yang mulia ini. Ikhwafillah, sungguh sangat merugi orang yang seperti ini. Sungguh sangat merugi orang yang seperti ini. Pesan Nabi jelas, sesungguhnya setiap perkara baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, maka tinggalkanlah seluruh perkara baru dalam
agama kita, yang bukan bagian dari agama kita. Ikhwafillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi juga mengatakan, inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik al-hadith, ya, pembicaraan adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia. Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling buruk adalah perkara yang diada-adakan dalam agama kita. Jelas ya? Bencilah sesuatu yang diada-adakan dalam agama kita. Dan cintailah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang selalu berpikir begini, ya, agar mengikuti apa yang diikuti, yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan tinggalkanlah apa yang mereka tinggalkan. Ya, jangan kita merasa hebat dari mereka, merasa mulia dari mereka. Tidak boleh. Karena kita adalah, ya, pengikut Nabi SAW yang harus tunduk dan patuh kepadanya. Nah, di dalam hadis ini, ya, al-wajib, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-wajibu al-ittiba'u. Al-ittiba' itu mengikuti Nabi dan, ya, seluruh apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti itu, ya, dan contoh para sahabat yang mulia. Al-wajib yang kedua apa? Wa tarakul ihdaats, meninggalkan perkara-perkara baru. Yang ketiga, wal istihsanat, menganggap baik. Ini perkara ini juga penting ini. Ya, bisa jadi orang, ya subhanallah, dia mencoba meninggalkan perkara baru, tapi yang ini dianggap baik. Ya, perkara-perkara ini dianggap baik. Nah, banyak hal yang baik tapi bukan bagian dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bukan menurut aturan, ya, selera kita, tetapi baik itu menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqlidul a'ma lil mubtadi'ah. Maka at-taqlid al-a'ma untuk para pelaku bid'ah ini tidak, ya harus kita wajib adalah ittiba dan meninggalkan perkara-perkara baru, meninggalkan perkara atau anggapan-anggapan yang baik, dan meninggalkan taklid buta, ya, bagi para ahli bid'ah. Iwafillah rahimakumullah. Inilah bagian dari apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, menanggapi kata al-bid'ah pada judul bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Lalu kemudian Syekh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan dalam bab ini hadis Al-Irbad ibn Sariyah, Anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami, nasihat yang sangat berkesan. Wajilat minhal qulub, membuat hati bergetar. Wa dharafat minhal uyun, membuat mata menangis. Qulna ya Rasulullah, kami berkata kepada Nabi SAW, ka'annaha mau'izatu muwaddi', famadha tahad ilaina. Seakan-akan nasihat ini adalah nasihat perpisahan, ya kan? Apa yang engkau nasihati kami? Maka Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jal, aku wasiatkan kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wassam'i wat ta'ah, dan yang kedua adalah kalian harus, ya, as-sam'u wat ta'ah, mendengar dan taat, ya, kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintahkan kalian itu adalah seorang hamba, ya. Fa innahu may ya'ish minkum, maka sungguh siapa yang di antara kalian hidup panjang setelahku, fasayar ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat berbagai macam ikhtilaf, perbedaan-perbedaan yang terjadi. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Di para khulafa itu mereka punya sunnah,
Yang membilang mereka punya sunnah siapa? Rasulullah. Wa sunnatil khulafa. Di sunnah mereka juga bagian dari ya hal yang untuk kita tiru. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigilah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya jauhilah ya perkara-perkara baru oleh kalian dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka sungguh setiap perkara baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu pasti sesat. Hadis dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi di dalam kitab sunan-sunan mereka. Wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka hadis riwayat Ibnu Sariyah ini ya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Qala amara Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam ay ya'idhan nas. Nabi menyuruh Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya, rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat ya, nasihat kepada orang ya. Faqala wa'idhum, nasihati mereka. Wa qul lahum fi anfusihim, dan katakan pada jiwa mereka qaulan baligha, perkataan yang berkesan bagi mereka. Ini dituntut dalam agama kita. Bicara itu bicara kepada yang diperlukan ya, dan kalau tidak perlu bicaralah kepada hal yang lebih perlu lagi ya. Yang perlu untuk kita sampaikan ya, wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha, dan sampaikan kepada mereka ya nasihat dalam jiwa mereka, perkataan yang baligh, yang sangat berkesan, yang sangat menggugah hati, yang sangat memberikan semangat dalam diri untuk selalu berbuat dan berbuat di dalam amal saleh. Fal yauma, kata Syekh Fauzan, fal yaum, hari ini, lau ata ahadun atau liya'idha, kalau datang seseorang untuk memberikan nasihat kepadanya, yaqulun, maka mereka mengatakan kepada yang beri nasihat tadi, hadza mu'aqqidun mutasyaib, ini membosankan ya, ini membuat kita lelah ya, membosankan, membuat kita capek dan seterusnya. Ada saja kata-kata yang keluar dari lisannya ya, padahal ya nasihat itu adalah nasihat yang baik, tapi dia mengatakan dengan kalimat yang negatif. La yaftah linnasil basmah was-surur wal farah. Kalimat-kalimat ini, nasihat-nasihat ini tidak membuka bagi kita ya rasa senyum, bahagia dan kegembiraan. Mereka mengatakan begitu. Padahal yang membuat kita bahagia itu nasihat Rasulullah SAW. Kalau kita mendengarkan ayat-ayat Allah, kita mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, itu memberikan, menggugah jiwa dan hati kita. Tapi mereka mengatakan tidak. Ini adalah perkataan yang membosankan, melelahkan, dan tidak membuat orang-orang ya bisa senyum, bisa bahagia, bisa ketawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adha ashabah, Nabi memberikan nasihat para sahabatnya. Wa fi hadza dalilun ala anna al-alim ya'idhun nasa faqad kana sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu ashabahu bil mau'izati makhafat as-sa'amah. Dari hadis yang sudah kita bacakan tadi, maka terdapat dalil bahwa sesungguhnya seorang alim ya, yaitu memberikan nasihat kepada manusia, maka Nabi SAW telah memberikan nasihat tersebut, tapi Nabi SAW memilih-milih waktu para sahabat, memilih-milih waktu ya para sahabat ya untuk memberikan nasihat. Nabi saja khawatir kalau sahabatnya juga bosan dengan nasihat itu. Nah, ini juga hal yang diperhatikan ya. Yakni ya'idhuhum yauman ba'da yaum. Nabi menasihati satu hari nasihat, besok libur. Satu hari nasihat, besok libur. Ya, au masya Allah, atau ya'idhuhum yauman ba'da yaum la yudawim 'ala al-wa'd. Nabi tidak selalu ya melulu memberikan nasihat. Innama yatakhawwaluhum yauman ba'da yaum, memilih ya hari-hari ya, menggilir hari-hari untuk diberikan nasihat. Ya, au ba'da yaumin, atau sekali setelah 2 hari, sekali dalam 2 hari, au masya Allah, atau berapapun ya yang dikehendakinya. La yudawim ala dhalik, tidak boleh terus-menerus memberikan nasihat. Fa yamallun nas, dan orang-orang akan bosan. Innama yatakhawwaluhum, kenapa Nabi SAW memilih
menggilirkan hari-hari supaya mereka tidak bosan. Fi hadzal hadis qala al-Irbad ibn Sariyah, dalam hadis ini Irbad bin Sariyah berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun, fa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Irbad ya menyampaikan isi hatinya ya. Kami diberi nasihat oleh Rasulullah, nasihat yang sangat berkesan, yang membuat hati bergetar dan membuat mata menangis. Inilah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kalau bicaranya mengesankan, dan kalau bicaranya memberikan ya, kenyamanan dan ketentraman. Inilah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa huwa a'lamul khalqi billah, orang yang paling paham dengan Allah. Wa bima yurdillah, dengan apa yang Allah ridhai. Wa bima yunqidhun nas min syarr, dan dari apa yang bisa menyelamatkan manusia dari kejahatan dan keburukan. Wa huwa a'lamul khalq, dialah Nabi kita alaihi salatu wassalam yang lebih faham. Maka kita belajar dari siapa? Dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Cukup demikian dulu pagi ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang penjelasan hadis Al-Irbad ibn Sariyani. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara